bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu ya Tuhan di tempat ini, untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, perkenankan kami untuk kami boleh sharing firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi rencana-Mu atas kami, apa yang menjadi bagian kami dalam firman Tuhan yang akan kami terima pada malam hari ini. Kiranya pengurapan-Mu dinyatakan atas setiap kami, setiap pribadi kami, juga saya yang menyampaikan, dan juga atas waktu dan ruangan yang ada. Tuhan bertata atas segalanya, sehingga tidak ada satu bagian pun yang tercuri atau terganggu. Kami serahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Salam, selamat malam. Iya. Mumpung masih belum lama, saya ucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Ya, masih seminggu ini Paskah dan masih hari-hari perayaan Paskah di beberapa tempat. Nah, Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani di sini, dan ini sudah beberapa hari saya melayani beberapa tempat. Minggu yang lalu saya di gereja Kelampis, kemudian Senin bergeser ke satu gereja di Banyuurip Kidul. Jadi Banyuurip Kidul gang 1 masuk gang lagi jadi gang kecil. Kalau masuk ke sana sepeda motor dituntun nggak bisa pas-pasan dengan yang depannya, tempatnya kecil, dan bersekutu bersama dengan warga di sana, satu tempat yang tidak Tuhan. Sebelumnya hari Jumat yang masih mengisi Jumat Agung, dan Sabtu memimpin Zoom di pelayanan kami, puji Tuhan. Besok lagi terakhir masih ada satu kesempatan di gereja Kelampis. Ya. Hari ini saya mau sharing dari Matius 27. Matius 27 ayat 51. Saya akan bacakan satu ayat ini saja. Ya, ini satu bagian firman Tuhan yang mungkin masih berkaitan dengan peristiwa pengorbanan Kristus, tapi bagian ini seringkali dilewatkan. Ya, bagian adegan ini seringkali tidak terlalu jadi perhatian kita. Bagian ini seringkali ketika kita mengetahuinya cuma sambil lalu, kalah dengan bagian Yesus dipukul, Yesus diludahi, baju Yesus dibagi-bagi, atau yang lain-lain, Yesus dimahkota duri, dicambuk dan sebagainya. Bagian ini kalah, seringkali terlewatkan dan tidak menjadi perhatian yang begitu serius. Tapi saya mau ajak kita sharing dari Matius 27 ayat 51. Ya, firman Tuhan menuliskan, dan lihatlah tabir kain suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saya merenungkan dari ayat ini dan bagian firman Tuhan ini, saya sambil banyak sharing saksian aja, tidak banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Bahwa yang pertama saya dapatkan bagian dari apa yang dimaksud dengan kebenaran dari tabir bait suci terbelah. Ketika saya merenungkan, Roh Kudus singkapkan bagi saya pribadi, dan saya mendapatkan pengertian yang pertama adalah kedekatan. Yaitu kedekatan itu apa? Artinya tidak ada lagi perantara ketika datang pada Tuhan. Jika waktu-waktu yang lalu, seperti kita ketahui, ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, Tuhan harus melalui seorang imam, melalui imam besar. Mereka harus membawa korban yang harus dipersembahkan. Mereka harus tidak bisa datang langsung untuk berdoa atau berurusan dengan Tuhan, harus melalui seorang perantara yang disebut dengan imam. Salah satu contohnya kita pernah mengenal namanya Imam Zakaria, yang menunaikan tugas di bait suci, kemudian dia menjadi bisu dan sebagainya. Dan ketika Yesus, dalam peristiwa Yesus disalibkan, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, yang melambangkan bahwa Tuhan mau berhubungan dengan manusia secara langsung, nggak ada pemisahan. Waktu itu kan kita tahu tabir itu kan memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Dan sejak saat itu sampai hari ini, dia
menjadi pribadi yang mau dekat dengan kita. Kita dipanggil sebagai anak, kita pun bisa bebas memanggil dia sebagai Bapa. Satu hubungan yang dekat, yang karib, yang tidak ada dimanapun. Hubungan kita tidak lagi menjadi seperti atasan dengan bawahan, raja dengan rakyat, atau apapun yang sifatnya jauh, tapi dia menjadi pribadi yang mau dekat dengan kita. Dalam kedekatan itu juga ada penerimaan. Dia menerima kita apa adanya, dia membangkitkan kita, dia membangun kita dan memulihkan hidup kita. Saya tidak pernah lupa dan selalu suka sharing ketika awal pertobatan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani lagi. Ketika 2014 yang lalu, Tuhan menerima saya yang saya ini dulu meninggalkan Tuhan sekian tahun, mulai 2006 sampai ya 2015 lah saya tinggalkan Tuhan, karena dulu saya ini sempat masuk pelayanan pelajar, kemudian tahun 2006 ke sini sampai 2015 lah. Saya menekuni menjadi seorang ketua komunitas penggemar salah satu grup musik di Surabaya. Saya mendirikan fans club, saya mengumpulkan teman-teman, saya bawa mereka untuk teman-teman untuk yang menjadi komunitas penggemar grup musik ini. Dan saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan semua aktivitas rohani, termasuk ke gereja pun ya juga saya tinggalkan. Sampai 2015 Tuhan panggil saya kembali, Tuhan menerima saya lagi. Karena 2015 itu saya sering main internet di Movie Corner di Jalan Kapuas. Dan satu pagi bulan Desember, dia menguatkan saya, panggil saya lagi melayani dia lagi. Nah, sejak saat itu sampai hari ini, saya terima untuk panggilan Tuhan melayani. Satu panggilan yang tidak biasa, satu panggilan yang menurut saya tidak umum dan tidak banyak orang mau melakukan. Itu apa? Saya melayani orang-orang sekarang melalui media sosial. Saya melayani orang-orang yang dalam pergumulan, saya melayani orang-orang yang dalam kesusahan dan dalam kesulitan mereka. Sampai hari ini mempercayakan kurang lebih 250 orang yang kami layani setiap hari, bukan seminggu sekali atau sebulan sekali, kami layani setiap hari dalam kesulitan mereka. Dan hari ini saya melihat orang-orang yang kami layani, yang Tuhan percayakan pada saya untuk kami layani, adalah orang-orang yang di bawah, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain, akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Sudah bisa melayani, sudah bisa sharing, sudah berani berdoa, sudah berani melakukan banyak hal yang dulunya mereka tidak pernah berpikir mereka akan bisa melakukan kegiatan lain. Ketika Tuhan menerima kita, ketika Tuhan menjalin hubungan dekat dengan kita, Dia membuat kita ini menjadi layak, menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi pribadi kesayangannya. Ada seorang di antara yang kami layani, ada seorang pembantu rumah tangga. Dia seorang tenaga kerja wanita TKW di Hong Kong. Dia bekerja di sana sejak tahun 2000. Dia punya kerinduan kalau boleh Tuhan, yang saya hanya bekerja di satu orang yang boleh membuat orang ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu ini masuk ke Hong Kong tahun 2000 menjadi tenaga kerja wanita. Kemudian dia berdoa terus menerus supaya majikannya ini bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tahun 2000 dia bekerja, dia berdoa terus menerus. Tuhan menjawab berapa tahun, bukan 1-2 tahun atau 3 tahun, tapi 15 tahun kemudian majikannya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Melalui situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mudah, ibu ini terus berdoa, ibu ini terus membawa kepada Tuhan. Dan majikan itu akhirnya satu kali mau bertanya tentang keselamatan di dalam Kristus, kemudian dibawa ke gereja yang biasanya didatangi oleh teman-teman tenaga kerja yang ketika minggu mereka punya waktu beribadah di sana, dilayani oleh mereka dari Indonesia sidangnya. Kemudian majikannya datang, singkat cerita majikan laki-laki bertobat, majikan perempuan bertobat, anak-anak ini bertobat, sampai adik-adik dari majikan itu mereka mengenal Yesus melalui perbuatan doa dari
pembantu rumah tangga atau TKW. Dan ketika seluruh keluarga dari majikan bertobat satu persatu dalam beberapa tahun, akhirnya majikan ini memberi kesempatan untuk ibu ini boleh ziarah rohani atau wisata rohani ke Israel. Ada mungkin di antara kita banyak orang Kristen yang kesulitan ke Israel. Ibu ini yang seorang pembantu rumah tangga sederhana dibiayai full tanpa dia mengeluarkan sepeser pun uang, dibiayai oleh majikan dia ke Israel selama kurang lebih 10 hari, dia cerita kepada saya. Dan akhirnya ini belum lagi sukacita sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu majikannya meninggal dunia, tapi dia bersyukur bisa membawa kepada Kristus. Dan ibu ini gabung sama kami dalam pelayanan kami kuatkan, kami teguhkan, kami beri kesempatan untuk melayani, bersaksi, dan firman Tuhan dan sebagainya. Sesuatu yang menurut dia nggak bisa atau nggak pernah terpikirkan. Puji Tuhan, karena Tuhan menerima kita, Tuhan begitu dekat, Tuhan menyediakan diri menjadi pribadi yang mau untuk kita temui, mau untuk kita hampiri. Dan poin pertobatan saya tidak pernah saya lupakan 21 Desember 2015 di Wadi Corner Jalan Kapuas itu, sampai hari ini mengubahkan hidup saya. Seorang yang terbuang, seorang yang meninggalkan Tuhan. Nama saya memang baik di mana-mana, terkenal waktu itu, masuk di JTV, SBO, masuk di Jawa Pos, media-media Jawa Timur lah, di Surabaya. Nama saya masuk, apalagi di Facebook waktu itu terkenal sekali. Saya seorang yang suka dengan bermusik ini, bermusik jadul tahun 70-an. Kalau pernah mengenal kata nama Gus Plus, saya termasuk salah seorang penggemar dan membuat komunitas penggemar bermusik ini. Tapi ketika saya mengikuti komunitas ini, saya mulai jauh meninggalkan Tuhan, karena tentu tidak bisa berjalan di dua kaki. Dan satu kali Tuhan panggil saya melayani dia lagi, dan saya berkata, Tuhan, saya ini tidak bisa melayani, lama meninggalkan Kau. Saya nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, apa yang bisa saya kerjakan? Dan hari itu, waktu itu Tuhan berkata, doakan orang-orang di Facebook. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang di Facebook itu adalah Facebook rohani, kan banyak Facebook rohani itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka itu butuh pelampiasan, butuh sharing, tapi nggak ada yang mau menerima, kesusahan, nggak tahu bagaimana. Seringkali kebanyakan orang-orang itu susah untuk sharing ke pembina rohani, ke gereja, ke pendeta. Akhirnya mereka melampiaskan di Facebook. Dan orang-orang itu ya Tuhan mau untuk saya bawa kepada dia. Dan saya menyediakan diri untuk mendoakan mereka, orang-orang dalam pergumulan dan kesusahan. Karena itu ketika saya menyediakan diri untuk melayani Tuhan, tidak jarang saya menemukan ibu-ibu yang telepon, yang sharing malam hari, siang hari, berkata, Pak, suami saya mau menceraikan saya, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah, jadi ketika siang hari itu, di sela-sela saya mengajar, saya waktu itu sempat jadi guru di sebuah sekolah di Surabaya, sekolah Kristen, daerah Kutisari. Setelah saya mengajar, ada yang telepon, Pak, suami saya menceraikan saya. Loh, kok bisa? Barusan dia telepon berkata, saya ini yang terakhir kali ya kita berhubungan, setelah ini kita berpisah. Itu kemudian air mata karena ternyata suaminya akan kerja di luar kota, luar pulau. Ya, seperti ya yang sudah terjadi, seringkali terjadi ketika laki-laki sendiri di luar pulau, dia bertemu dengan perempuan yang lain, menceraikan istrinya melalui telepon atau SMS saja. Istrinya menangis, nanti harus apa yang dilakukan. Dan kami bawa ibu-ibu yang seperti ini, bukan cuma satu dua orang, beberapa orang mereka mengalami ditinggalkan oleh suami, belum lagi yang ada masalah-masalah yang lain. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita diterima sama Tuhan, kita pun juga bisa menerima orang lain, kita pun bisa mengalami untuk melayani orang lain. Dan bekal saya melayani bukan karena saya bisa memahami firman Tuhan dan sebagainya. Bekal saya cuma satu, karena Tuhan terima saya, maka saya juga bisa menerima yang lain. Berapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang sharing berkata,
Pak, saya sudah nikah dengan seorang laki-laki, namanya nikah sedikit tapi ya laki-laki, dari seberang, dari golongan edan. Dia berkata, saya nikah sendiri Pak. Loh, kenapa kok sudah nikah sendiri? Saya, kata dia ambil, dan laki-laki pun statusnya masih belum jelas waktu itu dengan istri yang pertamanya. Katanya mau cerai tapi masih belum sah dan sudah akhirnya menikah. Dan ibu ini berkata, apa Tuhan masih mau mengampuni saya? Apa Tuhan masih mau terima saya? Dan celakanya ibu ini sudah merencanakan segala sesuatunya. Artinya apa? Dia waktu itu ngaku kepada saya sudah merencanakan Pak, kalau saya mau nikah dulu, setelah itu baru saya datang ke pendeta saya untuk minta ampun, minta didoakan atau apa. Tapi sebelum dia datang ke pendetanya, dia sudah nyambung dengan saya, komunikasi dengan saya, dan saya berkata, yang Anda lakukan salah, Anda sedang mempermainkan Tuhan. Karena sudah tahu salah, tapi merencanakan untuk oh nanti saya akan berbuat seperti ini, oh nanti pas Tuhan akan ini. Tapi saya sampaikan Anda salah, Anda sudah mempermainkan Tuhan. Tapi tidak cukup di situ, kami menerima ibu ini, kami layani, saya dan istri datang ke beliaunya, kami doakan dan dipulihkan, dia mengakui kesalahannya. Hari itu dia menangis, dia menyadari, ya saya salah, apa bagaimana. Akhirnya pelan waktu demi waktu kami bimbing ibu ini mengenal kebenaran di dalam Kristus, sekalipun dia sejak kecil Kristen, tapi langkahnya sudah lebih jauh, sudah berputar balik, kami balikkan lagi ke Tuhan. Dari situ kami dari pribadi yang kuat, yang teguh, yang tangguh, yang tak tergoyahkan imannya, sehingga sekalipun tidak keluarga suaminya menentang, ngajak untuk ikut imannya, dia sudah memilih bahwa saya Yesus, saya tetap di dalam Kristus, meskipun dia tahu bahwa langkah dia salah. Mungkin sampai saat langkah dia ada yang keliru, tapi dia sudah berbalik, iman dia tetap di dalam Yesus. Kami tidak akan lagi. Poin yang pertama yang saya sampaikan bahwa tabir baik suci tetap belah. Dia bahwa Tuhan membuka diri. Karena perbuatan tabir baik suci terbelah itu bukan terjadi karena perbuatan manusia yang nyopet, tapi Tuhan sendiri yang berbuat. Dia mau memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan itu berbicara mengenai kedekatan, closeness, juga penerimaan. Kita diterima kembali, kita diterima jadi anak ini, kita diterima jadi milik kesayangan. Sehingga benar-benar firman Tuhan yang berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku, itu terjadi atas kehidupan. Yang kedua, makna tabir baik suci terbelah. Itu apa? Artinya bahwa kepercayaan, Tuhan memberikan pada kita kepercayaan, Tuhan memberikan pada kita kesempatan yang kedua, atau mungkin bahkan kita kesempatan kedua sudah pernah kita sia-siakan, kesempatan ketiga dan berikutnya. Selama kita masih diberi kesempatan bernafas, Tuhan menerima kita, mau memberikan kepercayaan. Ayo melayani lagi, ayo ikut Tuhan lagi, ayo ikut Kristus lagi, ayo ikut salib lagi. Mungkin salib pernah kita tinggalkan, tapi Tuhan mau untuk kita jalan lagi. Memberikan kesempatan kita melayani Dia lagi, memberikan kita kesempatan untuk memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Dia. Tuhan tidak pernah salah memilih, Tuhan tidak pernah salah untuk membuat langkah atau keputusan ketika Dia memilih kita dan sediakan banyak. Kami memulai pelayanan dengan sederhana, hanya dengan ya berbekal saya bertobatnya saya di Jalan Kapuas, di corner bekas kantor Telkom. Sampai hari ini saya berjalan dengan Tuhan. Memang seorang diri, saya memberi diri dan melayani media sosial. Saya membuka di channel YouTube ada Mitspa Ministry, lalu saya membuat pelayanan melalui YouTube, juga secara pribadi di WA juga saya melayani orang per orang. Dari Mitspa Ministry yang kami kerjakan, yang kami kembangkan ini, kami membuat orang-orang yang selama ini nggak bisa melayani jadi melayani. Saya berkesempatan untuk mereka menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian, kami tampilkan di channel YouTube kami, membuat mereka mengalami sukacita bahwa diterima, dipercaya melayani, dipercaya untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Beberapa waktu ini kami mulai mengembangkan, ayo kita
berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Namun sudah banyak pelayanan doa, tapi kita mulai dari kita juga. Orang-orang yang selama ini mungkin nggak pernah berdoa untuk bangsa dan negara, nggak pernah berdoa syafaat, nggak ngerti caranya. Nah, tapi seringkali saya ajarkan pada teman-teman itu bukan secara teori, tapi dengan teladan saya, dengan bahwa saya memulai lebih dulu. Saya membuat pokok-pokok doa. Kemarin kami buat Zoom dan saya ajari, ayo kita berdoa poin 1, poin 2 dan sebagainya. Kami beri kepercayaan. Ayo, ibu ini dia seorang ibu rumah tangga atau seorang ibu yang mungkin cuma di rumah biasa, cuma ibu yang punya warung bakulan biasa. Ibu sebagai koordinator syafaat kami, kalau punya masukan-masukan tertentu silakan. Dan ketika dipercaya, mereka mulai dengan semangat memberikan masukan. Pak, doakan ini Pak, gereja di Cilegon Pak ini mau berdiri tapi dilarang Pak. Nah, kan berita-berita yang belakangan begitu. Satu di Cilegon dilarang Pak. Itu ini memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Oh ini Pak, doakan Pak, ini sekarang ini kan banyak di daerah-daerah itu orang-orang baca, mereka melakukan pengajian di pinggir-pinggir jalan, di trotoar. Ini jadi pokok doa kita Pak. Seperti ini ketika muncul dari seorang orang yang biasa, bukan orang dari pelayanan-pelayanan yang bagus, yang stabil, bukan dari orang-orang yang punya bekal ilmu rohani yang baik atau mereka punya jam doa yang tinggi, tidak. Dari ibu-ibu yang biasa, ibu rumah tangga, ada ibu yang tadi dia cuma punya bakulan di rumah, jualan biasa. Jadi ketika kita percayakan, mereka mulai Tuhan. Karena saya sendiri melayani Tuhan juga. Tuhan yang mempercayakan, bukan saya yang merasa bisa. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan yang memberikan kasih kami. Kami juga mulai merintis pelayanan untuk anak-anak. Ayo kita perhatikan untuk anak-anak. Buat pelayanan sekolah dulu, minggu melalui YouTube, melalui online. Mungkin sudah ada yang banyak seperti itu. Tapi kami mulai dengan orang-orang biasa. Kami namakan Mixpa Sunday School. Mulai minggu pagi kami pengajar-pengajar orang-orang yang biasa-biasa, tapi punya kelinduan hati untuk melayani Tuhan. Kami berikan kesempatan untuk menjangkau anak-anak yang mungkin pas minggu nggak sempat ke gereja. Kami buatkan program alternatif. Ada banyak kesempatan. Kami memberikan orang-orang yang secara dunia mereka mungkin tidak pernah melayani gereja. Secara biasa mereka tidak pernah melayani sebuah doa. Secara biasa mungkin ketika mereka kesaksian takut ditolak, kesaksian takut dianggap remeh. Ketika mereka sharing di tempat kami yang mempercayakan kami melayani, silakan ibu sampaikan. Karena kan pelayanan kami bukan pelayanan yang bertemu fisik seperti ini, tapi melalui media sosial. Mereka mulai berani mengirim kesaksian. Kalau saya lihat ke belakang, saya ingat tahun 2002, satu kali saya ini diajak oleh seorang teman, saya lupa siapa, kalau nggak salah ya teman di antara saya dan Edwin, di antara komunitas kami dengan Pak Edwin ini. Waktu itu ada teman yang ngajak saya datang ke TP2, Tunjungan Plaza 2. Waktu itu tahun 2002 Tunjungan Plaza masih belum banyak, masih sampai ke Tunjungan Plaza 2. Dan ada satu gereja yang baru berdiri, baru soft opening, baru mengadakan ibadah di salah satu ruangan. Saya juga lupa nama gerejanya apa, tapi waktu itu gereja ini sering menyanyikan lagu-lagunya pakai lagu-lagu barat, bahasa Inggris, lagu-lagu dan Hillsong dan sebagainya. Nah, tentu saja ketika dinyanyikan saya nggak terlalu respon, nggak terlalu paham. Kalau tidak tahu bahasa Inggris, nggak terlalu suka kalau lagu gereja pakai bahasa Inggris. 1, 2 lagu, 3 lagu bahasa Inggris, saya nggak terlalu respon. Satu kali ketika lagu yang beberapa itu lagunya begini, Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, lagunya kan bahasa Inggris saya memahami dan saya nyantol, rasanya nyambung dengan lagu itu. Di tengah-tengah pujian itu dinaikkan, saya bersaksi bahwa saat itu saya mendapatkan penglihatan yang tidak saya lupakan sampai sekarang. Kalau penglihatan itu kuat dari Tuhan, saya selalu ingat. Beberapa penglihatan saya masih ingat, tapi kalau itu cuma mimpi biasa, lupa saya. Penglihatan itu saya ingat sampai sekarang. Ada sebuah istana besar, di situ ada anak. Di istana itu
ada anak-anak kecil, ya kayak istana bangunan besar. Dan di background bangunan itu ada langit biru, langit yang pokoknya suasana langit, mungkin itu surga atau apa, pokoknya di belakang dari istana tersebut ada langit biru. Dan di istana tadi atau bangunan besar tadi ada banyak anak kecil tertawa, gembira, sukacita dengan riang. Dan saya melihat situasi itu, saya berkata, rasanya enak ya jadi anak kecil. Bukan jadi anak kecil, rasanya jadi orang yang punya anak-anak itu. Hidupnya gembira, hidupnya sukacita, hidupnya senang. Terus tiba-tiba ada satu suara berkata, saya yakin suara Tuhan, apa yang kamu lihat? Oke. Saya berkata, saya lihat anak kecil itu di rumah itu, mereka gembira sekali. Meskipun saya nggak tahu siapa yang punya atau siapa orang tuanya, karena di situ anak kecil semua. Ya, rasanya menyenangkan tuh kalau punya anak-anak seperti mereka, itu senang sekali, gembira sekali, sukacita sekali. Dan kalimat kedua yang katakan, nah waktu itu saya belum paham, Tuhan berkata itu anak-anakmu, itu anak-anakmu mereka semua. Dan saya kaget, saya terkejut, kok bisa tuh? Kok bisa tuh anak-anak saya? Saya sambil berpikir maksudnya apa? Karena waktu itu saya belum menikah. Saya menikah 2011, punya anak pun 2012. Pacaran pun belum. Saya mengenal pacar saya 2006. Kemudian saya nikah, jadi selesai tahun 2011 itu. Masih jauh jaraknya, masih terlalu jauh. Kok bisa anak saya? Dan Tuhan mengakhiri dengan kalimat, itu anak-anak rohanimu yang aku percayakan kepadamu. Saya nggak berani membantah, tapi juga nggak terlalu senang. Biasa cuma diam. Begitu penglihatan itu berakhir, lagu pujian Bapak Engkau Sungguh Baik itu juga selesai, pas berakhir. Tapi penglihatan itu begitu kuat, saya terima, saya pegang. Karena begitu kuat kesan itu, sehingga acara-acara berikutnya tidak terlalu menarik lagi bagi saya. Ini pujian berikutnya atau apa, atau firman Tuhan yang sampai terlalu yang memang saya perhatikan itu tidak terlalu menarik bagi saya pegang kuat-kuat, yang terkesan sekali penglihatan tadi. Tapi ya berhari-hari, hari demi hari, seiring berlalunya waktu, ya penglihatan itu memang masih ingat, tapi tidak terlalu saya perhatikan benar-benar. Pokoknya saya pernah mengalami itu. Waktu demi waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu. Dan saat ini 2022. Kalau saya tengok ke belakang, berarti kalau itu 2002, 20 tahun yang lalu. Dan kalau saya juga lihat ke belakang, Tuhan percayakan kepada saya anak rohani, saya akan secara tidak terduga, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Dan di Papua pun di tempat yang terpencil, ada di Jayapura, ada di Merauke, sampai di pencil yang di Kabupaten Mati, itu kan di pegunungan yang sudah terlalu kecil, terpencil. Dia hubungi saya kalau pas ada sinyal aja. Mungkin juga di tempat-tempat yang lain di Sumatera, di Sulawesi dan sebagainya. Di beberapa daerah pun ada saja orang yang belum percaya. Kami layani. Di Kalimantan pun juga, bukan yang di kota besar, di tempat kecil, Baliku Timur, di tempat Baliku Timur, beberapa jam dari kota besar. Ada orang yang percaya. Belum lagi yang di luar negeri, yang di Malaysia dan di Hong Kong. Dan kalau saya melihat ke belakang, oh ternyata ini yang Tuhan percayakan, ternyata ini yang Tuhan maksud, ternyata mereka ini yang Tuhan sediakan bagi saya. Kata Tuhan menggenapi janjinya satu demi satu, tahun demi tahun. Kalau saya lihat sekarang masih sudah 20 tahun terjadi menggenapi. Tuhan mempercayakan pada saya untuk melayani. Jadi kan juga saya yakin dan percaya Tuhan mempercayakan pada Bapak itu pelayanan-pelayanan yang saat ini sedang Tuhan taruh di hati atau Tuhan sedang bawa sampai sejauh ini dimanapun Bapak itu melayani. Ketika Tuhan mempercayakan kita, maka kita juga mempercayai orang-orang yang melayani. Kita juga mempercaya dengan bahwa saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Kita bisa memberi yang terbaik untuk kita. Yang pertama, tabir dan cuci terbelah itu artinya bahwa ada kedekatan, ada hubungan yang dekat, penerimaan.
Dia yang maha tinggi mau menerima kita. Karena kita tidak bisa ke sana, maka dia menyediakan diri dari atas ke bawah untuk meraih kita, untuk merangkul kita, untuk mendekat kita, dan untuk membawa kita dalam kelayakannya. Yang kedua, takut dan suci terbelah berarti ada kepercayaan yang diberikan. Bukan lagi lewat imam-imam, tapi setiap kita adalah imam dan raja. Tuhan percayakan kita untuk melayani dia. Dan yang ketiga, di situ tertulis juga takbir bait suci terbelah, kemudian terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa pengertiannya, bahwa dia sedang membelah semua pengertian kita, semua pemahaman kita, semua hal yang ada pikiran kita secara manusia bahwa seharusnya terjadi A, B, C dan sebagainya. Tuhan sedang hancurkan semuanya. Salah satu itu yang namanya Mesias itu harusnya dia adalah raja, dia harusnya dihormati. Nggak mungkin namanya Mesias itu disalib mati di antara penjahat, nggak mungkin terjadi. Dan itu yang ada di pemikiran orang Yahudi saat itu. Tapi semuanya dihancurkan melalui pribadi Yesus yang berbeda dari pemikiran orang-orang kebanyakan. Sehingga ketika dia mati disalibkan, satu persatu terbuka matanya. Oh, ternyata ini yang sesuai dengan kitab-kitab para nabi sampai akhirnya ketika Yesus pun bangkit, dan orang pun terbuka bahwa ternyata dia adalah Mesias sesungguhnya. Ternyata dia adalah Kristus. Ternyata dia adalah Raja itu. Karena sebenarnya Raja yang datang bukan cuma memerintah untuk Israel, tapi untuk seluruh bumi yang bernama Yesus Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak pemikiran-pemikiran kita yang mungkin Tuhan izinkan untuk dihancurkan, supaya kita ini tunduk pada kehendak Tuhan, supaya kita ini ikuti kedaulatan Tuhan, supaya kita ini menyembah Tuhan, artinya mengikuti apa yang Dia mau. Betapa seringkali manusia atau orang-orang datang pada Tuhan berdoa itu supaya terjadi A, B, C menurut pemikiran saya, pemikiran kita. Dia punya rencana sendiri, ikuti kemauan Tuhan. Dan ternyata yang terjadi lebih indah dari apa yang pernah kita pikirkan. Saya termasuk alumni COVID gelombang 1 saat masih susah-susahnya segala sesuatunya. Termasuk alumni COVID gelombang 1 tahun 2020. Tuhan izinkan saya alumni COVID Desember 2020. Sebelum akhirnya di tahun 2021 ada gelombang kedua, ketiga. Nah, di akhir Desember Tuhan izinkan saya alumni COVID itu dalam kondisi lemah, saya nggak ngerti ini apa yang saya alami. Pokoknya semalaman jam-jam segini sampai pagi saya cuma muntah-muntah terus di kamar, berbaring sedikit, ngadep ke kiri, ngadep ke kanan, tumpah lagi, mual lagi sampai tidur. Dan itu terjadi yang mulai jam 8, jam 9 malam sampai pagi, kurang lebih jam 3 atau jam 4 akhirnya istri saya coba hubungi rumah sakit. Nah, saya dibawa ke rumah sakit di Lakban ini, Suryani dibawa ke sana. Dan beberapa waktu berikutnya dinyatakan bahwa saya terkena COVID. Saya masuk ke rumah sakit Desember. Saya masuk rumah sakit tanggal 17, tapi tanggal 20 saya resmi masuk ruang isolasi, menyatakan COVID. Dan sebelumnya ada gelombang biasa. Tanggal 20 dan sebagainya saya berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya bisa Natalan di rumah. Saya berdoa. Saya ini sering melayani orang-orang yang sakit dan sembuh. Saya berdoa orang yang sakit apa, seringkali Tuhan izinkan mereka sembuh. Bahkan pernah berdoa untuk orang sakit jantung 11 tahun, saya doakan 1 kali, besok pagi dia sembuh. Orang sakit apa yang dialami, asma atau apapun sembuh. Dan saya ngomong itu, Tuhan, saya pernah berdoa buat mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus saya sembuh. Saya imani 25 Desember saya pulang Natalan di rumah. Amin ya saya imani. Tapi ternyata tanggal 24 malam perawat masih berkata, Bapak belum bisa. Bahkan jam 11 malam perawat datang, Bapak besok lebaran ya? Saya berkata, iya Pak, Natalan maksudnya. Iya, belum bisa pulang Pak, di sini dulu ya, sabar. Ya, nggak apa-apa, terima kasih. Istri saya termasuk yang sedih karena dia di rumah sendirian.
karena anak saya ada di Madiun, dia melewati Natal itu sendirian, apalagi saya melewati Natal dalam kondisi sakit di Surya Medica. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana mujizatmu dinyatakan saya di sini? Ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih indah dari yang saya pikirkan. Tuhan izinkan saya Natalan di situ, ngalami banyak hal di situ, ngalami proses demi proses, ngalami perawatan demi perawatan, sampai dan Tuhan memang izinkan saya tidak sembuh dengan cepat, karena saya baru pulang beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, sampai saya juga mengalami bahwa orang di sebelah kanan saya, kami tidur salnya satu persatu, nah, tapi di sebelah kanan saya ada orang meninggal di sebelah kanan saya. Loh, kok nggak bergerak? Ternyata terus mati ya, meninggal. Sempat diperiksa sama susternya, perawatnya, meronta-ronta sedikit, jam 8:30, sampai jam 9 kurang sedikit, ya sudah terdiam. Setiap tidur di selimut saya sempat lihat orangnya kayak tidur biasa. Tapi masalahnya bukan cuma meninggal. Kalau tahu orang meninggal, wajar, umum. Tapi masalahnya orang meninggal di sebelah saya nggak segera dibereskan. Pagi, siang, dia tetap ada di situ. Dan saya, ya namanya kita meninggal, kita tidur, kita tinggal, sebelah kita ada orang meninggal. Ya rasanya ngeri juga lah. Ya, bukannya takut, tapi ngeri. Istilahnya itu apa ya, gilo. Itu apa, jijik mungkin. Atau bagaimana. Waduh, ini apa orang di sini. Dan sampai sore, 4:30, kira-kira 3:30, baru datang perawat-perawatnya, laki-laki 5 orang atau 6 orang, menangani yang meninggal ini di situ, ditangani di tempat sampai jam 4:30 baru dikeluarkan. Jadi peti mati dibawa, orang ini dibereskan di situ. Cuma karena kan meninggal karena COVID tidak dimandikan, mungkin ada yang mendoakan salah mereka. Tapi ya memang sebelah saya buat dibawa pulang, kemudian dikeluarkan. Satu kali pas sore, jam-jam maghrib, jam-jam makan malam, perawat salah satu datang satu persatu memeriksa. Ketika datang ke saya iseng tanya, Mas, kenapa yang meninggal tadi kok nggak segera dibereskan siang-siang tadi? Nunggu sore. Pak, ini orang kalau dibawa keluar ke kamar mayat, kamar jenazah, nanti malah menularkan ke yang lain. Jadi dibawa di sini saja. Wah, jadi lebih nyaman kalau melari mayat daripada melari orang yang masih hidup. Ya sudah, terima kasih. Singkat cerita, saya pulang, pulangnya ya juga besoknya. Jadi ketika semalam itu dibereskan orang ini yang sudah meninggal, tapi masih ada kain dari peti mati itu berserakan di depan ruangan saya. Ya rasanya ngeri juga melihat. Oh, mau tidur melihat itu. Ya sudah beres memang, tapi ada yang kain yang dibiarkan. Nah, sampai akhirnya di tengah-tengah kegelisahan itu suster datang, perawat datang hampir jam 12 malam. Perawat itu datang pagi sesuai jam makan pagi, itu kira-kira 5:30 datang sambil menyiapkan makan. Dan siang jam 11:30 makanan sudah disiapkan. Sore pun biasanya 3:30 makan malam sudah disiapkan. Dan terakhir pemeriksaan selain pas makan 3 kali itu tengah malam, jam 11 malam atau jam 12 malam, seringkali habis jam 12. Dan orang-orang sudah tidur, perawat datang bangun. Malam itu sambil saya nggak bisa tidur, merem sedikit ya, kain putih ya, bukannya ngeri ya, bukan takut tadi ya, di situ tadi lah rasanya itu kok gimana. Tiba-tiba perawatnya datang, Pak, besok saya boleh pulang, sudah bisa diperlukan Bapak sama yang sebelah ini boleh. Setelah selesai perawat diperiksa, dengar bahwa saya boleh pulang, langsung bisa tidur. Bisa menangkap besok paginya, baru pagi-pagi jam 5 diperiksa, sebagainya siang jam 11 bisa meninggalkan ruang isolasi. Kalau besok jadi nggak berhari-hari namanya. Tuhan sedang meruntuhkan pemikiran kita, meruntuhkan pemahaman kita. Dan hari-hari itu Tuhan nggak izinkan saya pulang
ketika Natal, bahkan Tuhan nggak izinkan saya berdoa lalu sembuh dan sebagainya. Bahkan saya pun diizinkan mengalami COVID pada waktu sebelumnya. Saya berdoa supaya tidak terjadi COVID dalam diri saya. Saya juga berdoa untuk orang-orang yang tes. Bukan banyak yang telepon, Pak doakan supaya tes saya negatif. Saya doakan juga negatif semua. Tapi kenapa satu kali saya jadi positif? Saya berdoa kok. Ternyata selain saya mengalami banyak hal seperti itu, di sisi lain ketika saya dinyatakan sembuh, Tuhan izinkan saya untuk bisa mengalami ngerti ketika satu orang yang sharing, Pak saya sedang mengalami COVID, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya obat apa yang harus saya minum? Saya bisa jelaskan, obatnya ini. Bahkan juga ketika ada orang yang dalam kondisi COVID mau periksa, misalnya orang mau periksa untuk tes COVID, mau rapid, saya doakan, dia bisa negatif. Dia yang mengalami COVID pun ketika didoakan, saya dukung doa, tidak lama dan mengizinkan pulih sembuh. Tapi saya juga bisa menjelaskan bahwa yang Anda alami ini, yang Anda rasakan ini, sebagainya. Tuhan izinkan saya alami dan meruntuhkan semua pemikiran saya, dia berikan pengertian yang baik dan bawa saya untuk saya mengalami dulu, sehingga saya tidak sulit ketika menerima orang mengalami orang yang saya mengalami kondisi COVID. Karena saya sering kesaksian di mana-mana saya mengalami COVID begini. Karena orang pun ada respon, gimana Pak ini terjadi? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Dan satu saya sering kali ngomong ke beberapa teman, lebih enak mana? Anda datang tes kemudian dinyatakan negatif, sukacitanya lebih besar mana? Daripada Anda ketika sudah mengalami kemudian dinyatakan sembuh selalu waktu berbagai proses. Memang senang orang ketika tes dinyatakan negatif, tapi biasa. Sukacitanya lebih besar ketika kita mengalami sesuatu, Tuhan izinkan mengalami proses demi proses, dan Tuhan sembuhkan. Dan itu yang saya Tuhan izinkan setiap kita mengalami kehidupan, mengalami proses demi proses, menghadapi kehidupan yang tidak mudah, supaya kita berharap pada Tuhan, nyerah pada kedaulatan Tuhan, nyerah pada kehendak Tuhan. Ada satu lagu pujian yang diajarkan di sekolah minggu, seringkali juga dinyanyikan di umum, yang saya nggak terlalu setuju. Lagu itu semua kita saya yakin tahu, berbunyi begini, berkata begini, karena ku undang Yesus masuk, melewati angin ribut dan gelombang yang terjal, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Yang namanya perahu tidak pernah oleng. Mohon maaf, itu hanya ada di museum. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya membimbing murid-murid saya masuk di planetarium di daerah Bumi Moro, daerah ini apa? Bumi Moro, Museum Angkatan Laut. Mereka melihat kapal-kapal yang besar, kapal-kapal dari Angkatan Laut, replika. Ya itu adalah perahu yang tidak pernah oleng karena ada di museum. Tapi perahu yang ada di lautan bebas pasti pernah oleng. Sekalipun ada Yesus, Tuhan izinkan kita mengalami gelombang-gelombang. Karena tidak pernah semuanya berjalan dengan lurus, halus, mulus. Tapi bersama dengan Yesus itu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu. Itu yang bisa saya sharingkan. Yang pertama bahwa tirai tabur bagi suci terbelah itu dia membawa kita kepada ketegasan. Kemudian yang kedua, kita diberi kepercayaan melayani. Dan yang ketiga, yang terakhir bahwa batu-batu terbelah bahwa dia mau berdaulat atas hidup kita. Tanpa ada kita bisa atau berhak kita berpikir semau kita atau ngajari Tuhan. Tapi kita menyerah pada apa yang Tuhan maksudkan bagi hidup kita. Mari untuk kepala sejenak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sharing yang boleh kami terima, yang boleh kami sampaikan pada malam ini, sempurnakan Tuhan atas segala sesuatu. Ajari kami untuk mengenal Engkau, bahwa pengorbanan-Mu itu tidak cuma kami kenang waktu Paskah Jumat Agung, tapi kami alami setiap hari, di dalam hari-hari kami, bahwa Engkau menerima kami, Engkau dekat dengan kami Tuhan.
Engkau membangun kehidupan kami, Engkau memberikan kepercayaan bagi kami untuk melayani Engkau. Dan juga ya Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Engkau berkehendak atas kami tanpa satu pun kami berhak mengajari Tuhan atau mengatur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan segala sesuatunya, dan kami siap menjadi pribadi yang taat dan ikut apapun yang Tuhan perintahkan atau mau kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.